Kita mulai saja. Manaqiban Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasallahu Sirrahu. Nasihat yang akan dibaca Manqobah bab 47, 48, 49 dan 50. Taklim manaqib terkait dengan rukun sholat, meneladani gerak dan bacaan sholat Rasulullah SAW, bab 12 dengan isi babnya perkara khusyuk, cara setan menggoda sholat, dan terkait juga pertolongan malaikat dan penyapaannya. Insya Allah ini penting karena wilayah kajinya banyak hal yang sifatnya kalau orang luar itu secara awam metafisis, ya. Tapi sebenarnya ini tidak metafisis. Logika kita harus menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, baik yang mengikuti manaqiban maupun yang di luar manaqiban, selalu dimudahkan urusannya dalam menjalani sisa-sisa kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ahli robbana amrina min ladunka ar-rahmah wa haylana min amrina rasyada. Rabbana larubika qulubana bada'il haitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Puji syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmatnya, hidayahnya, sehingga kita sampai hari ini masih menikmati nikmat yang paling besar, nikmat Islam dan iman, dan bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka manaqiban membaca sejarah kemuliaan orang-orang mulia wali-wali Allah, lebih khusus kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan pembacaan manqobah ke-47, 48, 49 dan 50. Semuanya datang kemari dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan ya jamaah rahimakumullah, ulama anal kurama wa masyayikh anal aijah wa bi muqaddimah murabi hadal mahad asyatid Al-Fatah, guru kita tentunya Sohibul Qadilah nan andong taklimi nan dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Selanjutnya dibaca manqobah ke-47 dan ke-48. Silakan Ikhwan Andra Junaidi. Manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasallahu Sirrahu. Manqobah ke-47. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasallahu Sirrahu digoda setan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Diriwayatkan pada suatu hari setan menghadap Tuan Syekh Abdul Qadir, memperkenalkan diri sebagai Jibril dan berkata bahwa ia membawa burak dari Allah dan mengundangnya untuk menghadap Allah di langit tertinggi. Syekh segera menjawab bahwa si pembicara tiada lain setan si iblis, karena baik burak maupun Jibril tiada akan turun ke dunia selain turun kepada Nabi Muhammad SAW. Setan masih punya cara lain. Katanya, baik Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu. Enyalah, bentak Syekh, jangan kau goda aku, dan bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah, aku selamat dari perangkapmu. Ketika Syekh sedang di rimba belantara tanpa makan dan minum untuk waktu yang lama, awan menggumpal di angkasa dan turunlah hujan. Syekh meredakan dahaganya dengan curahan hujan itu. Muncullah sosok terang di cakrawala dan berseru, "Akulah Tuhanmu, kini kuhalalkan bagimu segala yang haram." Syekh berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sosok itu pun berubah menjadi awan dan terdengar berkata, "Dengan ilmumu dan rahmat Allah, engkau selamat dari tipuanku. Padahal aku telah menggoda dan menyesatkan 70 orang yang sedang menuntut ilmu ketauhidan." Lalu muridnya bertanya tentang kesigapan Syekh dalam mengenal bahwa itu setan. Jawaban beliau, dengan pernyataan yang menghalalkan segala yang haram yang membuatnya tahu. Sebab pernyataan semacam itu tentu bukan dari Allah. Adalah kekaraman Tuan Syekh. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
middana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Mankobah ke-48. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirahu menampar setan. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir didatangi setan. Sosok tubuhnya buruk menjijikan, pakainya compang-camping dan badannya bau busuk. Lalu ia berucap, "Saya datang jauh-jauh untuk menghadapmu semata-mata dengan maksud menjadi pelayan Syekh. Semoga saya dapat terima." Permintaannya itu diacuhkan Syekh, lalu ditampar mukanya. Seketika itu juga ia menghilang tanpa bekas. Saat muncul lagi, ia membawa obor yang menyala. Maksudnya ingin membakar Syekh. Lalu beliau mengambil pedang dan ketika akan dilepas, ia kabur terbirit-birit. Tidak lama kemudian, ia datang lagi sambil menangis, pura-pura minta ampun, tidak akan menggoda lagi. Padahal diam-diam ia memperlihatkan peralatan untuk menggoda manusia. Saya berkata, "Enyah engkau, berkali-kali kamu datang lagi menggodaku, dan aku tidak akan terpedaya dengan rayuan gombalmu." Lalu dengan cepat beliau merampas alat-alat itu dari tangan setan dan diredamnya. Akibat kegagalan usahanya, setan itu kabur. Adalah kekaromahan Tuan Syekh. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ansur alaih rahmatan wa ridwan wa middana bi asrari fi kulli waqti wa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit antum surai manqobah atau nasihat dari wali kutub kita. Yang pertama itu digoda setan. Yang kedua lebih cenderung kepada fisik. Ya. Penggodaannya lebih cenderung kepada fisik. Seperti silat lah gitu. Kenapa seperti fisik? Karena setan menyerupai berbentuk materi tentunya, menyerupai sesuatu. Sedangkan yang pertama itu dalam sifat cenderung kepada sifat. Digoda itu kita digoda cenderung kepada sifat. Penggodaan itu sifatnya tidak nampak fisiknya. Ya. Kalau dalam hal sifat materi, setan itu gampang ditundukkan. Jadi gini, kalau jin setan itu menyerupai materi, dia masuk ke alam kita, pasti dalam bentuk materi. Itu mudah diatasi. Kalau jago silat gempur aja ya, gitu. Tapi kalau yang tipu muslihat Pak, sudah nggak nampak, merayu, nah itu ada dasar ilmunya. Jadi cenderung kalau kita sholat, itu masuknya dalam konsep sifat. Tidak terlihat, tidak menyerupai, tahu-tahu kita tergoda. Itu nanti khusus, itu terkait khusus. Itu makomat dari dua pemahaman nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani secara makna. Jadi sekali lagi, Anda luruskan dulu. Kadang-kala nasihat itu lebih cenderung gamblang ya, karena kultur masanya pada masa itu berbeda dengan masa sekarang. Pemahamannya tentu harus berbeda. Konsep pertama, penggodaannya bersifat
yang sifatnya rohani, yang kedua bersifat seperti jasadi. Sampai ya? Kalau sifat jasadi, yang kita sesalkan kan zaman sekarang, kita mudah tergoda dengan sifat jasadi. Padahal itu gampang mengatasinya. Apalagi kalau yang bersifat rohani. Ya. Jadi antum kalau bukan sendiri, sholat sendiri berbeda nggak dengan sholat waktu orang banyak. Ya, yang main itu sifatnya kepada rohani. Untuk selanjutnya dibaca Manqobah ke-49 dan 50. Silakan Iwan kita, ketua kita ya maaf. Yudi Femna, silakan. Manqobah ke-49. Raja Baghdad